Bayangkan sebuah negeri di Eropa yang seakan terbelah menjadi dua dunia. Satu dipenuhi harapan akan kebebasan, demokrasi, dan suara rakyat, sementara sisi lain dipenuhi ketakutan akan runtuhnya tradisi, agama, dan kekuasaan lama. Itulah Spanyol pada awal abad ke-20, sebuah negara yang bergolak dengan konflik politik, sosial, dan ideologi yang seakan tak berujung. Dari pusaran gejolak itu, muncullah seorang pria yang karakternya keras bagai baja, jarang tersenyum, dan hidupnya hanya tahu disiplin serta loyalitas, Francisco Franco. Ia bukan orator ulung yang bisa memukau massa, bukan pula politisi karismatik yang pandai memainkan kata-kata. Namun justru dari wajah dinginnya, dari sikap tegas tanpa kompromi, Franco perlahan membangun reputasi sebagai pemimpin militer yang ditakuti sekaligus dihormati. Ketika Spanyol memasuki salah satu bab terkelam dalam sejarahnya, Franco tampil sebagai tokoh yang menentukan arah bangsa, membawa Spanyol menuju era panjang penuh stabilitas, tapi juga penuh represi. Francisco Franco lahir pada 4 Desember 1892 di kota kecil Ferrol, Galicia, sebuah daerah pesisir utara Spanyol yang terkenal dengan tradisi maritim dan militer. Ayahnya adalah seorang perwira angkatan laut, sementara ibunya seorang wanita religius yang taat. Dari kecil, Franco tumbuh dalam lingkungan disiplin yang keras, dengan nilai-nilai militer yang tertanam kuat di keluarganya. Berbeda dengan anak-anak lain seusianya, Franco kecil dikenal pendiam, jarang menunjukkan ekspresi, dan lebih senang menghabiskan waktu dengan buku-buku sejarah serta latihan fisik. Ketika remaja, ia memutuskan masuk Akademi Militer Toledo, di mana ia menonjol bukan karena kecerdikan berbicara, melainkan karena ketekunan, kesabaran, dan kemampuan bertahan di situasi sulit. Karakter kaku dan dinginnya semakin terbentuk ketika ia ditugaskan ke Afrika Utara, khususnya di Maroko, tempat pasukan Spanyol berperang menghadapi pemberontakan lokal. Di medan perang inilah Franco belajar arti kepemimpinan brutal, bagaimana menjaga loyalitas pasukan, menegakkan disiplin tanpa kompromi, dan menaklukkan lawan dengan strategi militer yang efektif namun penuh kekerasan. Semua pengalaman ini seolah menjadi ramalan awal bahwa suatu hari nanti, ia akan berhadapan bukan hanya dengan musuh asing, tapi dengan bangsanya sendiri dalam perang yang jauh lebih besar. Karir militer Franco melesat dengan kecepatan luar biasa. Saat sebagian besar teman seangkatannya masih berjuang mendapatkan pangkat perwira menengah, Franco sudah menunjukkan bakat kepemimpinan yang membuatnya dipercaya menangani misi-misi berbahaya di Afrika Utara. Ia dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi dalam menegakkan disiplin. Prajurit yang mencoba lari dari tugas atau menunjukkan kelemahan bisa menerima hukuman keras darinya. Meski begitu, para bawahannya menghormatinya karena Franco sendiri hidup dengan aturan yang ia terapkan. Sederhana, tegas, dan rela berada di garis depan bersama pasukannya. Pada usia 33 tahun, ia dipromosikan menjadi jenderal termuda di Eropa kala itu, sebuah pencapaian yang luar biasa dan jarang terjadi. Berbeda dengan banyak pemimpin yang membangun reputasi lewat pidato penuh semangat, Franco membangun otoritas lewat sikap dingin, hasil nyata di medan perang, serta keahliannya menjaga moral pasukan. Reputasi ini membuat namanya semakin dikenal bukan hanya di kalangan militer, tetapi juga di lingkaran politik Spanyol yang mulai meliriknya sebagai figur yang bisa menjadi penentu masa depan negara. Memasuki dekade 1930-an, Spanyol berada dalam jurang krisis yang nyaris tak terbendung. Republik Spanyol yang baru saja berdiri setelah jatuhnya monarki, bukannya membawa stabilitas, justru memicu gelombang pertentangan ideologi yang semakin keras. Kaum kiri, terdiri dari sosialis, komunis, anarkis, hingga kaum liberal progresif, berusaha membawa perubahan radikal demi keadilan sosial. Di sisi lain, kaum kanan, yang terdiri dari militer konservatif, kaum monarkis, pemilik tanah besar, dan gereja Katolik, tak rela tradisi lama diguncang. Pertarungan politik di parlemen kerap berubah menjadi kerusuhan di jalan-jalan, sementara pemogokan, pembakaran gereja, hingga bentrokan bersenjata semakin sering terjadi. Dalam situasi kacau ini, Franco yang awalnya menjaga jarak dari politik, mulai dilirik sebagai figur yang bisa menjadi penengah, atau bahkan penyelamat bagi pihak kanan yang merasa terancam. Ketegangan mencapai puncaknya pada Juli 1936, ketika kudeta militer terhadap pemerintahan Republik pecah. Kudeta itu tidak serta-merta berhasil, melainkan berubah menjadi perang saudara. Dan di tengah hiruk-pikuk kehancuran, nama Franco muncul semakin menonjol, siap memimpin sebuah perjuangan berdarah yang akan menentukan nasib Spanyol. Ketika kudeta militer pada Juli 1936 gagal menggulingkan pemerintah Republik secara cepat, Spanyol pun terjerumus ke dalam perang saudara yang brutal dan panjang.
Negara itu seakan terbelah menjadi dua kubu yang saling menumpahkan darah. Di satu sisi, kaum Republikan yang didukung Uni Soviet, kaum sosialis, komunis, anarkis, serta para intelektual yang mendambakan demokrasi. Di sisi lain, kaum nasionalis yang dipimpin para jenderal konservatif, gereja Katolik, kaum bangsawan, serta para pemilik tanah besar, dengan Franco perlahan naik menjadi tokoh sentral. Perang ini bukan sekadar pertarungan politik, melainkan juga pertarungan ideologi dunia. Komunisme melawan fasisme, progresif melawan tradisionalis, revolusi melawan konservasi. Jalanan kota Madrid, Barcelona, dan desa-desa kecil di pedalaman menjadi saksi pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, Franco berhasil memanfaatkan dukungan besar dari Hitler dan Mussolini yang melihat Spanyol sebagai ladang uji coba bagi kekuatan militer mereka. Bantuan berupa pesawat, senjata, dan tentara sukarela membuat pasukan nasionalis semakin kuat. Di tengah kekacauan, Franco perlahan menyingkirkan para jenderal pesaingnya, menyatukan seluruh kekuatan kanan di bawah satu komando. Dari sosok yang awalnya hanya seorang jenderal pendiam, ia berubah menjadi caudillo yang dilihat banyak orang sebagai simbol perlawanan dan harapan kemenangan. 3 tahun perang yang melelahkan akhirnya mencapai titik akhir pada Maret 1939, ketika Madrid jatuh ke tangan pasukan nasionalis. Jalan-jalan yang dahulu dipenuhi bendera republik ini digantikan oleh lautan bendera merah-kuning nasionalis, berkibar di atas bangunan-bangunan yang hangus terbakar. Bagi Franco, momen itu adalah bukti bahwa strategi keras kepala dan kepemimpinannya yang dingin berhasil membawa kemenangan. Dengan dukungan penuh dari Nazi Jerman dan fasis Italia, Franco berhasil membangun mesin perang yang jauh lebih terorganisir dibandingkan lawannya. Sementara kubu Republikan terpecah belah oleh pertentangan internal antara komunis, sosialis, dan anarkis, Franco perlahan menyingkirkan semua saingan militernya, hingga akhirnya hanya dialah yang berdiri sebagai pemimpin tunggal. Kemenangan nasionalis tidak hanya menandai berakhirnya Perang Saudara Spanyol, tetapi juga mengubah wajah negara itu selamanya. Franco tidak sekadar menjadi pahlawan bagi kubunya. Ia memproklamirkan dirinya sebagai Caudillo de España por la gracia de Dios, pemimpin Spanyol atas karunia Tuhan. Dari saat itu, sejarah Spanyol memasuki babak baru, sebuah rezim otoriter yang panjang dan kelam, di bawah kendali satu orang yang lahir dari darah, perang, dan kehancuran bangsanya sendiri. Setelah menguasai Spanyol pada 1939, Franco segera membentuk rezim otoriter yang memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya. Ia melarang semua partai politik kecuali Falange Española Tradicionalista y de las Jones, partai tunggal yang ia kendalikan. Rakyat dipaksa tunduk pada sistem yang disebut Franquismo, di mana militer, gereja Katolik, dan elit konservatif bersatu menjaga stabilitas negara. Kebebasan pers dibungkam, serikat buruh independen dibubarkan, dan oposisi politik ditindas tanpa ampun. Ribuan orang dipenjara, dieksekusi, atau dipaksa mengasingkan diri. Franco menampilkan dirinya sebagai caudillo, pemimpin yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Spanyol dari kehancuran. Meskipun dunia tengah dilanda Perang Dunia Kedua, Franco secara cerdik menjaga posisi netral Spanyol, meski tetap bersahabat dengan Hitler dan Mussolini yang sebelumnya membantunya. Keputusan itu menyelamatkan Spanyol dari kehancuran perang global, tetapi juga membuat rezimnya dicurigai oleh negara-negara demokrasi. Bagi sebagian rakyat, Franco adalah sosok pelindung yang membawa ketertiban setelah Perang Saudara. Bagi yang lain, ia adalah bayangan kelam yang merampas hak hidup mereka. Dari awal pemerintahannya, jelas bahwa stabilitas yang ia bangun berdiri di atas rasa takut, darah, dan kontrol total. Memasuki dekade 1950-an, Spanyol di bawah Franco mulai bergerak dari isolasi menuju pembukaan diri secara bertahap. Pada awal pemerintahannya, Franco menerapkan kebijakan ekonomi autarki, yaitu menutup diri dari perdagangan internasional dan mengandalkan produksi dalam negeri. Namun sistem ini justru membuat rakyat menderita. Kelangkaan pangan, inflasi tinggi, dan kemiskinan meluas. Untuk mempertahankan stabilitas, Franco mengandalkan propaganda dan represi, tetapi tekanan dari dalam negeri dan dunia internasional memaksanya berubah. Seiring Perang Dingin memanas, Amerika Serikat melihat Spanyol sebagai sekutu potensial melawan komunisme. Tahun 1953, Spanyol menandatangani perjanjian dengan AS, yang memberi bantuan ekonomi dan militer sebagai imbalan atas penggunaan pangkalan militer di tanah Spanyol. Dari titik ini, Spanyol mulai keluar dari keterpurukan. Tahun 1960-an, Spanish Miracle terjadi,
investasi asing masuk, industri berkembang, dan pariwisata melonjak pesat. Kota-kota seperti Madrid, Barcelona, dan Sevilla berubah menjadi pusat modern dengan wajah baru. Namun, di balik kemajuan ekonomi itu, Franco tetap menutup rapat ruang politik. Tidak ada oposisi, tidak ada kebebasan berpendapat, dan siapapun yang berani menentang rezim akan berhadapan dengan penjara atau pengasingan. Dengan cara itu, Franco menciptakan paradoks, sebuah negara yang maju secara ekonomi, tetapi terpenjara secara politik. Setelah lebih dari 3 dekade berkuasa, Franco mulai merasakan tubuhnya melemah pada awal 1970-an. Usianya yang semakin renta membuat Spanyol perlahan menanti transisi. Namun, Franco yang terbiasa memegang kendali penuh tidak ingin meninggalkan warisan tanpa arah. Ia menunjuk Juan Carlos, cucu Raja Alfonso XIII, sebagai penerus tahta, berharap Spanyol tetap berada dalam jalur monarki yang tunduk pada nilai-nilai konservatif. Akan tetapi, takdir berkata lain. Pada 20 November 1975, Franco wafat di usia 82 tahun. Spanyol yang selama ini hidup dalam bayang-bayang represi kini menghadapi jalan baru. Raja Juan Carlos, yang diwarisi kekuasaan penuh, justru mengejutkan dunia. Alih-alih melanjutkan otoritarianisme Franco, ia membuka jalan bagi demokrasi dengan melegalkan partai politik, mengizinkan kebebasan pers, dan menggelar pemilihan umum. Perubahan ini menjadi momen bersejarah. Sebuah transisi damai dari kediktatoran menuju demokrasi. Ironisnya, Franco yang seumur hidup berusaha mempertahankan kendali mutlak, justru melahirkan sistem yang berlawanan dengan visinya setelah ia tiada. Payoff dari kisah panjangnya adalah paradoks. Seorang diktator yang meninggalkan fondasi stabilitas, tetapi juga membuka ruang lahirnya kebebasan yang selama ini ia tekan. Kini, nama Francisco Franco tetap menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah modern Eropa. Bagi sebagian orang, terutama kalangan konservatif tua, Franco dianggap penyelamat bangsa yang mencegah Spanyol jatuh ke tangan komunisme dan menjaga persatuan di tengah badai ideologi abad ke-20. Namun bagi banyak lainnya, ia adalah simbol penindasan, diktator yang mengekang kebebasan rakyat, dan pelaku pelanggaran HAM yang menelan korban ratusan ribu jiwa. Warisannya membelah bangsa. Monumen Valle de los Caídos yang didirikan untuk menghormati para korban perang, misalnya, masih menjadi sumber perdebatan hingga kini. Setelah kematiannya, Spanyol memilih jalan demokrasi, membuka pintu bagi kebebasan berpendapat, pemilihan umum, dan kebangkitan masyarakat sipil. Ironisnya, transisi damai itu menjadi salah satu yang paling sukses dalam sejarah Eropa, meninggalkan dunia dengan pelajaran berharga, bahwa kekuasaan mutlak, betapapun lamanya bertahan, pada akhirnya akan runtuh, dan bangsa yang pernah terbelenggu akan selalu mencari jalan menuju kebebasan. Franco mungkin telah menutup matanya dengan keyakinan bahwa ia menyelamatkan Spanyol, tetapi generasi setelahnya justru mendefinisikan ulang arti penyelamatan itu melalui demokrasi dan hak asasi manusia.